Halo, salam trader Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai interest rate atau tingkat suku bunga. Kali ini saya akan coba mengambil referensi dari buku yang ada, yakni di Forex Shockwave Analysis karangan James L. Bickford ya. Ini adalah buku yang saya beli tahun 2009 di Jakarta. Jadi kurang lebih saya beli buku ini hampir 11 tahun yang lalu. Ini buku ini terbit tahun 2008. Tapi saya membelinya di tahun 2009. Saya mau disclaimer dulu bahwa informasi yang saya berikan bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan trading. Profit ataupun loss dari trading teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, teman-teman. Di sini kita coba lihat tingkat suku bunga. Bagaimana memanfaatkan informasi tingkat suku bunga dalam trading berjangka ya? Ini pertanyaannya yang patut kita jawab. Kira-kira dengan mengetahui tingkat suku bunga, fungsinya apa dalam aplikasi di tradingan kita? Oke, ini saya sadur dari buku James Bickford yang berjudul Forex Shockwave Analysis yang terbit tahun 2008. Saya ambil dari bab 2 yang menjelaskan tentang tingkat suku bunga. Ini saya ambil intisarinya aja ya teman-teman ya. James mengatakan tingkat suku bunga memiliki pengaruh langsung dengan fluktuasi harga untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang tingkat suku bunga cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang trader. Perusahaan dan institusi besar cenderung untuk mengalihkan aset likuid mereka atau cash money pada mata uang suatu negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Jika ada negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada negara lain, maka perusahaan yang berada di tingkat suku bunga yang lebih rendah berusaha mencoba untuk mengalihkan aset likuid mereka atau cash money mereka ke negara yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Contohnya, jika suku bunga resmi Inggris sebesar 5,75%, suku bunga Amerika turun menjadi 4,75%, dan perusahaan XYZ yang di Amerika adalah eksportir atau importir bagi masyarakat Amerika dan Inggris, maka setelah kenaikan suku bunga Inggris menjadi 5,75%, membuat perusahaan XYZ membeli GBP atau pound sterling dengan menjual dolar Amerika untuk mendapatkan keuntungan atas tingkat suku bunga Inggris yang lebih tinggi. Jadi ketika misalnya dicontohkan suatu negara Amerika dan Inggris, mereka merilis tingkat suku bunga masing-masing. Inggris menaikkan tingkat suku bunga menjadi 5,75%, kemudian Amerika juga ternyata menaikkan tingkat suku bunga menjadi 4,75%, atau anggaplah Inggris misalnya tetap ya tingkat suku bunganya tidak ada perubahan, dan Amerika misalnya menaikkan tingkat suku bunga 4,75%. Nah, bagi perusahaan yang ada di Amerika ini melihat suatu opportunity bahwa ternyata di negara Inggris tingkat suku bunganya lebih tinggi, yakni 5,75%. Maka perusahaan di Amerika yang berorientasi pada ekspor impor untuk kebutuhan warga Amerika maupun Inggris, mereka perusahaan XYZ berusaha untuk mengalihkan aset likuid mereka atau cash money mereka dengan membeli pound sterling dan menjual dolar, atau buy pound sterling, sell dolar ya, buy GBP USD. Berdasarkan penelitian James Bickford dalam bukunya Forex Shockwave Analysis, tingkat korelasi antara tingkat suku bunga dengan kurs suatu negara itu sebesar 22,39%. Jadi James telah mengukur korelasi antara tingkat suku bunga dengan pergerakan kurs suatu negara itu sebesar 62,39%. Penelitian ini dihitung berdasarkan hubungan korelasi linier dari pengumpulan data suku bunga US dan BOE Bank of England dari tahun 2000 sampai 2005 atau 5 tahun dengan pergerakan kurs GBP USD dalam rentang waktu yang sama. Pergerakan kurs GBP USD selama 5 tahun, datanya, kemudian data tingkat suku bunga US dan Bank of England juga diukur. Diambil datanya dari 2000 sampai 2005 selama 5 tahun, maka dihasilkan dengan korelasi linear. Hubungan korelasi linear didapatkan korelasi yang positif sebesar 62,39%. Tingkat suku bunga US biasanya diperbarui setiap 2,5 bulan sekali. Jadi perbaruan tingkat suku bunga biasanya The Fed itu mengumumkan setiap 2,5 bulan sekali.
Dengan demikian, analisis kritis dari tingkat suku bunga biasanya digunakan untuk analisis medium frame. Karena rilisnya perubahan tingkat suku bunga setiap 2,5 bulan sekali, maka analisisnya juga untuk medium frame. Itu teman-teman, informasi yang diberikan oleh James Bickford dan bagaimana kita memanfaatkan informasi tingkat suku bunga terhadap praktek di trading kita masing-masing. Ini saya ambil dari Trading Ekonomi. Tingkat suku bunga Amerika untuk bulan ini kebetulan itu dirilis ya tanggal 16 Maret kemarin 2022. Tingkat suku bunga Amerika atau The Fed ada kenaikan 0,25 basis point. Jadi dari sebelumnya 0,25% menjadi 0,5%. Bagaimana dengan tingkat suku bunga Jepang? Coba kita lihat. Nah, tingkat suku bunga Jepang yang dirilis tanggal 18 bulan 3 2022 itu minus 0,1%. Yang sebelumnya tetap minus 0,1%. Jadi tingkat suku bunga Jepang itu malah minus teman-teman, minus 0,1%. Jadi tidak ada perubahan ketika dirilis tanggal 18 Maret kemarin. Sedangkan suku bunga Amerika itu dirilis tanggal 16. Jadi setelah suku bunga Amerika dirilis, kemudian dirilis 2 hari setelahnya tingkat suku bunga Jepang yang tidak ada perubahan. Dari dua informasi ini kita ketahui bahwa ternyata suku bunga Amerika yang mengalami kenaikan sebesar 0,25 basis point menjadi 0,5% ini cukup menarik bagi investor yang ada di Jepang. Kalau kita melihat perspektif misalnya negara Jepang berusaha untuk membeli mata uang dolar dengan menjual mata uang yen agar mendapatkan selisih bunga yang cukup lumayan ya 0,5% kurang lebih kalau misalnya kita anggap 0 ya tingkat suku bunga Jepang. Jadi mereka mencoba untuk buy USD JPY. Buy USD JPY itu sama dengan buy US dollar dengan menjual yen. Sebagai negara eksportir, ketika dia menjual transaksi kan menggunakan dolar. Jepang lebih suka kalau misalnya mata uangnya melemah terhadap dolar karena dia negara eksportir. Nah, itu kalau kita lihat perspektifnya dari tingkat suku bunga untuk dua negara ini, Jepang dan Amerika. Kalau sekarang kita lihat apakah betul secara signifikan ini ada pengaruhnya. Kalau kita lihat di USD JPY kondisinya sekarang lagi melemah ya. USD JPY-nya mengalami kenaikan cukup tajam ya teman-teman. Mulai dari tanggal 4 Maret itu sudah naik sampai 120,776. Hari ini tanggal 22 bulan 3 ya. Kalau kita lihat dari perspektif tingkat suku bunga. Tapi tidak hanya melihat dari tingkat suku bunga karena ada beberapa indikator ekonomi lain yang berpengaruh teman-teman. Nah, ini kita coba dalam ruang lingkup tingkat suku bunga dulu. Bagaimana dengan tingkat suku bunga Inggris? Tingkat suku bunga Euro, ECB ya, Euro Central Bank. Euro Central Bank itu beberapa negara Eropa yang menggunakan mata uang euro seperti Jerman, kemudian Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Itu ada 4 negara yang besar yang saya sebutkan itu yang menggunakan mata uang euro. Mereka menggunakan patokan tingkat suku bunganya dari suku bunga ECB ya. Untuk euro sendiri kita ketahui itu dirilis terakhir tanggal 10 bulan 3 2022. Ini juga tidak ada perubahan 0,0%, kemudian dirilis tetap 0,0%. Kalau dilihat dalam konteks tingkat suku bunga ya atau mereka perusahaan yang ada di Amerika, mereka tetap megang mencoba untuk beli dolarnya dengan menjual euro. Atau kalau dilihat dari sisi negara-negara yang ada di Eropa yang tergabung dalam euro, mereka berusaha untuk menjual euro mereka dengan membeli US dollar. Asetnya dialihkan ke Amerika karena di Amerika yang tingkat suku bunganya 0,5%. Karena kalau dia tetap di negara Eropa ya tingkat suku bunganya kan 0. Aset mereka jual euro mereka dan dapatkan dolar Amerika itu dialihkan ke negara Amerika karena di Amerika yang di bank-bank Amerika itu yang memiliki tingkat suku bunga lebih tinggi. Kalau teman-teman lihat euro sendiri juga mengalami pelemahan dalam beberapa hari juga mengalami pelemahan ya teman-teman. Ini mulai dari tanggal 9 Maret euro dirilisnya tanggal 10. Ini tanggal 10 ini. Nah, mulai dari sini ini mengalami pelemahan ya euro. Kalau saya pribadi melihat memang euro masih dalam teritorial downtrend ya. Jadi kalau untuk tingkat suku bunga ini tidak bisa dijadikan acuan untuk trading dalam trading harian. Hanya sebagai gambaran kita untuk melihat secara logis kita melihat bahwa
ada kenaikan atau penurunan suku bunga itu berpengaruh terhadap kurs terhadap mata uang suatu negara. Itu aja informasi yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya harap informasi yang saya berikan ini berguna buat teman-teman dalam meningkatkan kemampuan trading teman-teman. Oh ya, saya informasikan bahwa sekarang kita sudah bisa melakukan trading di akun mikro di broker lokal yang terregulasi di Bapepti. Kita tidak trading was-was lagi karena sudah legal. Bisa menggunakan akun mikro dengan modal rupiah dan lotnya lot mikro. Kalau saya pribadi, saya trading di Monex Invested Future. Bagi teman-teman yang mau coba demo di Monex Invested Future, bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa like, share, dan komen informasi ini kepada teman-teman lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Crypto Family. Oke, thank you.